berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest and God malam hari ini. Saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama lewat pujian, penyembahan, dan renungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, apapun situasi yang sedang engkau hadapi dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh indah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari hampiri Dia dengan seluruh keberadaan kita. Percayalah dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan di hati. Kita akan mendapatkan kelegaan di jiwa kita. Kita akan menikmati sukacita karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Hadiratnya itu mendatangkan pengharapan yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk terus tumbuh di dalam anugerah dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa karena firman Tuhan sudah menegaskan kepada kami, berkata kepada kami, kalau kami datang kepadamu membawa semua beban berat kami, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya akan janji firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, mari Tuhan Engkau menyatakan hadirat-Mu bagi kami semua. Semua masalah kami, situasi sulit, Tuhan berikan pertolongan kepada kami. Tuhan berikan kemenangan dalam hidup kami. Tuhan berikan damai sejahtera di hati kami Bapa. Terimalah kurban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
kita yang di surga sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan dan nanti kita akan membahasnya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang permasalahan itu. Ada yang menulis seperti ini. Akhir-akhir ini saya bosan mendengarkan khotbah di gereja karena khotbah pendeta hanya bicara tentang dosa, surga, dan pertobatan itu saja. Sepertinya besok kita semua sudah mati. Memangnya Tuhan tidak peduli dengan masalah hidup keseharian kita ya Pak? Saudara-saudara, sebaiknya jangan a priori ya. Memang ada gereja-gereja tertentu itu biasanya punya tema setahun itu sudah terjadwal. Atau kalau tidak ada yang per semester dijadwal tiap beberapa bulan. Bahkan ada yang membuat jadwal itu setiap 1 bulan temanya apa. Dan kalau itu sudah ditetapkan temanya, biasanya memang akhirnya tema khotbah per minggunya ya terkait dengan hal-hal itu terus. Makanya kalau misalnya memang bulan itu penekanannya adalah tentang pertobatan, pasti soal dosa, soal pertobatan itu terus yang dikhotbahkan itu jadi tema utamanya. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh a priori dengan mimbar gereja, sebab Tuhan berbicara kepada kita salah satunya melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya perkataan-perkataan Tuhan lewat khotbah-khotbah mereka. Jangan fokus kepada gaya orang yang berkhotbah, jangan fokus kepada cara orang berbicaranya, tetapi coba buka hati, Tuhan sedang bicara apa kepada kita melalui hamba Tuhan yang sedang berkhotbah. Kalau kita sudah a priori, biasanya baru pembukaan saja kita sudah nggak mau. Bahkan saya tahu beberapa jemaat begitu doa mau firman, dia sudah keluar dari ruang ibadah. Dia lebih senang mendengarkan khotbah di luar gereja daripada di dalam gereja gitu. Kalau begitu sesuatu yang salah, sebab namanya ibadah, bagian dari ibadah adalah kita ingin untuk bisa mendengar pesan Tuhan melalui hamba Tuhan. Khotbah itu bagian dari rangkaian ibadah yang kita ikuti. Kita harus belajar menikmati ibadah. Kalau memang ada hal-hal yang kita rasa kita sulit menikmati, bisa saja kita sharing dengan yang melayani, mungkin kita beri masukan, kita beri ide-ide apa supaya bagian-bagian dari ibadah yang kita rasa itu membosankan itu bisa ditingkatkan dengan baik. Berhenti mendengar khotbah itu bukan solusi yang baik supaya iman kita bertumbuh. Kita harus punya sikap yang benar tentang hal itu. Tadi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak peduli dengan keseharian kita? Pasti sangat peduli lah. Ya. Lalu apakah Tuhan hanya berbelas kasihan terhadap dosa saja Pak? Atau dengan hal yang lain juga? Jadi apa Tuhan hanya ngurus dosa gitu saja ya. Jadi makanya khotbahnya tentang dosa terus ya. Ya, enggak lah. Tuhan menangani hal yang paling tidak mungkin bisa diatasi manusia sendiri, yaitu dosa. Manusia dengan semua upayanya, dengan semua usahanya tidak sanggup untuk menebus dosa-dosanya sendiri. Hanya orang sombong yang bisa dengan percaya diri berkata, aku akan menebus dosa-dosaku di hadapan Tuhan. Itu kesombongan yang luar biasa. Kalau kita pelajari Alkitab, jelas sekali, tidak ada manusia yang sanggup menebus dosa-dosanya sendiri. Makanya firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, datang di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Lalu mengapa tema tentang dosa itu penting di mimbar gereja? Karena tadi yang pertama, karena manusia tidak sanggup mengatasi dosa-dosanya sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Yang kedua, dosa itu akar dari semua permasalahan hidup manusia.
Dosa itu akar dari kerusakan hidup manusia. Kalau mimbar gereja hanya bicara bagaimana caranya kita sukses, bagaimana caranya kita diberkati lebih banyak, bagaimana caranya kita bisa sembuh, bagaimana caranya hidup kita bahagia. Kalau hanya bicara tentang hal-hal seperti itu, menghindari berbicara tentang dosa, maka itu bukan lagi mimbar gereja. Itu artinya hanya mimbar motivasi supaya orang menjadi bahagia. Tidak. Pesan utama gereja menegaskan kepada manusia bahwa semua orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, setiap orang diampuni dan diberi anugerah, diberi status sebagai orang benar, di mana Tuhan akan mempercayakan kehidupan yang lebih baik dari itu. Makanya harus sering disinggung juga. Ya, jadi jangan pernah bosan-bosan, karena memang kita bukan orang yang sempurna ya. Bertobat dari ini, mungkin bulan depan kita lakukan dosa lagi, perlu diingatkan lagi. Bahkan kalau kita ada di lingkungan yang menganggap sebuah dosa itu sesuatu yang wajar, kita juga secara nggak sadar kita anggap itu sesuatu yang biasa juga. Kita tidak menganggap serius masalah dosa itu, tidak. Akarnya ditangani oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan mengerjakan yang lain. Mengerjakan yang lain supaya semua akibat dosa itu juga bisa diselesaikan. Saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa Tuhan sangat peduli dan berbelas kasihan kepada kita. Apapun yang jadi masalah kita, tidak hanya soal dosa, tetapi kerusakan akibat dosa dan kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan pedulikan. Kita baca Matius pasal yang ke-9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Yesus melihat orang-orang yang datang kepadanya dengan semua permasalahan itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Hati Tuhan itu hati yang berbelas kasihan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita, begitu kita jatuh dalam dosa, kita langsung dihukum, dibuang kita. Tetapi karena berbelas kasihan, Tuhan ingin memberi pengampunan kepada kita. Di perikop-perikop sebelumnya, kita lebih jelas mengerti bahwa belas kasihan Tuhan itu begitu meliputi begitu banyak permasalahan. Misalnya, kalau kita lihat ayat yang ke-18 sampai 19, ya, sampai 19 lah ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan sembuh. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus berbelas kasihan kepada seorang ayah yang begitu hancur hati, anak perempuannya baru saja meninggal. Dalam imannya ayah itu berkata, kalau engkau menjamah dia, anakku pasti bisa bangkit, pasti bisa hidup lagi. Yesus tergerak belas kasihannya, kemudian mengikuti ayah tersebut. Problem seorang ayah kan seperti itu, hancur hati kalau anaknya sedang dalam penderitaan, hancur hati, melebihi masalah dia sendiri. Seorang ayah yang mengalami pergumulan hidup, mungkin dia akan berjuang luar biasa, tidak mudah menyerah demi untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika melihat anaknya sakit, melihat anaknya menderita dan dia tidak sanggup untuk mengatasinya, hati seorang ayah itu hancur hati. Hati Yesus berbelas kasihan menolong ayah ini. Ayat selanjutnya bicara tentang pergumulan seorang ibu, seorang perempuan.
Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbe jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 12 tahun sakit pendarahan. Apalagi di zaman itu, di masa itu, di mana hukum agama berkata bahwa perempuan yang mengeluarkan darah itu najis. Dia 12 tahun pendarahan, berarti dianggap najis oleh orang lingkungannya, termasuk tokoh-tokoh agama. Ini sebagai orang najis, berarti kan ada perasaan tertolak, ada perasaan tidak diinginkan. Bahkan ke rumah Tuhan pun, datang ke beribadah pun nggak boleh nih orang-orang yang pendarahan ini. 12 tahun, betapa menderita luar biasa. Tidak hanya secara fisik dia menderita, tetapi secara psikis dia juga sangat menderita. Secara sosial dia sangat menderita, diasingkan. Yesus berbelas kasihan terhadap seorang ibu, seorang perempuan yang menderita luar biasa seperti ini. Peduli. Bahkan mungkin orang-orang pada masa itu akan menghindar ketika perempuan itu mendekati Yesus. Mereka menghindar supaya tidak bersentuhan. Sebab kalau bersentuhan, ada sebagian orang berkata, kita ikut najis. Tetapi Yesus langsung merespon perempuan ini. Bukankah ini belas kasihan ada di hati Yesus? Tidak peduli orang membuangmu, tidak peduli orang membuat dirimu kotor, najis, tidak peduli orang lain, tidak lagi peduli kamu hidup atau mati, tidak peduli mereka menghakimimu, tetapi aku peduli. Belas kasihan Yesus itu menyembuhkan perempuan ini. Ada masalah lain lagi yang ditunjukkan di perikop ini tentang dua orang buta, 27-28 ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Orang buta, orang yang punya keterbatasan. Di masa itu orang buta banyak yang akhirnya jadi pengemis. Orang yang hidupnya banyak bergantung kepada orang lain atau bergantung pada belas kasihan orang lain. Orang seperti ini secara sosial pasti juga dianggap kelas bawah. Dianggap sebagai orang yang tidak punya martabat. Dianggap sebagai orang yang hanya merepotkan banyak orang saja. Tetapi Yesus berbelas kasihan. Dia sembuhkan orang buta tadi. Tuhan pulihkan hidupnya supaya tidak hanya bergantung pada belas kasihan orang, supaya tidak menghakimi diri sendiri sebagai orang yang kena kutuk karena menderita sakit buta itu sejak lahir, supaya punya kebanggaan dalam hidupnya bahwa dia itu berharga. Tuhan pulihkan hidupnya, dia sembuhkan kebutaannya dan hidup mereka pulih. Bukankah ini juga merupakan belas kasihan Tuhan nyata bagi orang-orang yang mengalami situasi ini? Ayat 32-34 itu bicara tentang orang yang buta karena kerasukan setan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu. Ada orang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara-saudara, ada orang yang ditekan, dipengaruhi oleh roh jahat sedemikian rupa. Ada yang jadi sakit, kalau ini jadi bisu, tidak bisa bicara. Tetapi roh jahat memang bisa membuat orang bermasalah secara fisik. Ada yang sakit, kalau kita pelajari Injil, ada orang yang sakit, diusir setannya, ternyata setelah itu sembuh.
Setan bisa membuat orang akhirnya secara fisik menjadi lemah, bahkan menjadi sakit. Ada banyak keterbatasan, ada banyak kerusakan dari hidupnya. Tetapi ketika Yesus melihat itu, Yesus hatinya tergerak dengan belas kasihan dan membebaskan orang itu dari ikatan roh jahat itu. Sejak saat itu orang bisu itu bisa berbicara. Belas kasihan Tuhan mengubah, memulihkan orang supaya dari mulutnya bisa terucap kata-kata yang memuliakan Tuhan. Dari mulutnya terucap pujian yang memuliakan nama Tuhan yang mengasihi dia. Saudara-saudara, kalau hati Tuhan begitu luar biasa, berbelas kasihan terhadap masalah hidup kita, jangan larut dengan hal-hal yang sifatnya a priori, jangan larut dengan hal-hal yang membuat kita itu jadi tertutup hati kita terhadap kebenaran Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang baperan, yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jadi main perasaan. Jangan. Lihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat buruk dalam hidupmu, saudara merasa sendirian, tidak ada lagi yang peduli dengan hidupmu. Bahkan orang hanya menghina, merendahkan, orang menganggapmu tidak ada. Orang menganggapmu sebagai orang yang jadi beban untuk orang lain saja. Tidak ada lagi orang yang mengasihani kita. Tidak ada lagi orang yang berbelas kasihan, yang peduli, yang empati dengan kita. Kita merasa benar-benar sendirian, terbuang dari orang lain. Walaupun kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya sahabat. Tetapi sepertinya hidup kita sendirian, tidak punya siapa-siapa. Ada sukacita, ada pengharapan lewat firman Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan, hatinya tergerak dengan belas kasihan untuk memulihkan hidupmu. Jangan menyerah, buka hati terhadap Tuhan bekerja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hatimu penuh dengan belas kasihan. Engkau memilih untuk menebus dosa-dosa kami, bukan menghukum kami dalam api kebinasaan neraka. Engkau memilih untuk membebaskan kami dari ikatan, dari belenggu dosa, daripada menghukum kami dengan segala kutuk akibat dosa itu. Engkau lebih memilih untuk membebaskan kami dari ikatan roh jahat, daripada membiarkan kami terus-menerus alami penderitaan akibat tipu daya si jahat. Kami bersyukur untuk belas kasihan yang begitu indah, begitu sempurna. Oleh sebab itu Bapa, kiranya hatimu yang berbelas kasihan itu Engkau arahkan kepada setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan program Raise and Guide ini. Ketika mereka merasa dirinya kotor, merasa dirinya najis, merasa dirinya terbuang, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya sendirian, kesepian. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau menjamah hati mereka, Engkau menjamah hidup mereka. Pulihkan mereka Bapa dalam kuasa kasih karunia lewat kesempurnaan penebusan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan hidup mereka Bapa, bahwa mereka tidak sendirian saat ini, karena Tuhan hadir dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan, Engkau menjangkau orang-orang yang selama ini menyendiri, menutup diri. Engkau menjangkau mereka dengan kasih-Mu Bapa. Engkau hadir kepada orang-orang yang bersembunyi dengan segala sesuatu yang mereka coba lakukan, sembunyi dari orang lain, sembunyi dari kehidupan ini, bahkan lari dari-Mu Tuhan, sembunyi dari-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau menghampiri Adam dan Hawa yang sembunyi setelah menyadari mereka sudah jatuh dalam dosa. Engkau kiranya juga menghampiri mereka Bapa, dan Engkau pulihkan hidup mereka. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu. Tuhan, pakai saudara-saudara
yang berkenan di hati-Mu untuk mulai menolong orang-orang yang seperti ini, supaya mereka boleh mengalami pemulihan sepenuhnya di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan pulihkan rumah tangga, Tuhan pulihkan pribadi-pribadi, Tuhan pulihkan para pemimpin-Mu, Tuhan pulihkan orang-orang yang Tuhan pakai selama ini, supaya mereka tidak terpenjara dengan situasi sulit dan mulai meragukan belas kasihan-Mu. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu hari ini sungguh-sungguh memulihkan hati mereka, membebaskan hati mereka untuk kembali bersemangat melayani Tuhan, bersemangat beribadah, bersemangat untuk bersaksi, bersemangat untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati bangsa dan negara ini dengan segala kelimpahan-Mu, sehingga kami semua mengalami pemulihan dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, karena Bapa kita di surga adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan terhadap hidup kita. Dia tidak pernah meremehkan kita, tidak pernah membuang kita. Kita patut bersyukur. Oleh sebab itu tetap setia, tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan yang sedang saudara alami saat ini. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami selalu, saudara semua selalu diberkati Tuhan, selalu dipulihkan Tuhan, dan dipimpin pada rencananya yang semakin indah. Kalau saudara membutuhkan pelayanan-pelayanan yang lain, atau saudara ada masukan bagi kami, silahkan juga menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.